Sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam ini kembali kita bisa bertemu dan berkumpul untuk melanjutkan kembali pelajaran kita. Hanya saja di malam ini yaitu kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu kita akan masuk kepada pembahasan nahwu kembali yang terfokus pada bab kaidah, yaitu yang pertama di sini yaitu marfu'atul asma'i. Marfu'atul asma'i ya, pada halaman 34. Jadi disebutkan oleh penulis di sini marfu'atul asma'i. Kalimat marfu' itu dalam sighah yang telah kita pelajari di saraf adalah sighah ismil maf'ul. Isim maf'ul, maf'ulun, marfu'un, kemudian dibentuk kepada jamak muannats salim menjadi marfu'atun. Hanya saja sekarang dia sebagai mudhaf. Secara makna marfu' yaitu yang dikenai perbuatan. Sighah isim maf'ul yaitu sighah yang menunjukkan makna yang dikenai perbuatan. Jadi kalimat marfu' sendiri itu berasal dari kata rafa'a, dan rafa'a di dalam bahasa Arab itu bermakna mengangkat. Tapi bukan maksudnya maknanya marfu' di sini bermakna yang diangkat, tidak. Tapi dalam pembahasan marfu' dalam pembahasan istilah nahwu yaitu apa? Isim yang dibentuk rafa' atau isim yang mengalami keadaan i'rab rafa'. Tapi karena sekarang kita masuk kepada pembahasan keadaan i'rab atau kondisi-kondisi i'rab, maka lebih pasnya kita artikan marfu' yaitu isim-isim yang dibentuk ya rafa', isim-isim yang dibentuk kepada i'rab rafa'. Kenapa kita mengatakan dibentuk? Dari pemahaman definisi itu akan membantu kita mengenali nanti pembahasan yang akan kita bahas. Kenapa dimaknai yaitu marfu' isim yang dibentuk rafa'? Di sini berarti akan menggiring kita kembali kepada pembahasan kita saat membahas i'rab isim. Yaitu apa? Ada i'rab, ada bina. I'rab yaitu perubahan bagian akhir kata, taghyiru awakhiril kalimi bisa babi dukhulil amil, karena sebab masuknya amil, karena sebab pengaruh dari amil. Jadi perubahan akhir yaitu yang berkaitan dengan i'rab Jadi sekali lagi i'rab yaitu terjadi pada bagian akhir kata, yaitu membahas tentang i'rab perubahan di situ. Ingat, i'rab secara singkat bermakna perubahan.
Tapi pembahasan i'rab dari kaidah nahwu itu berbicara tentang perubahan bagian akhir. Dari i'rab terbagilah, karena kita fokus di isim sekarang, ada nanti rafa, nasab, jar. Lalu isim-isim yang mengalami rafa disebut marfu, isim-isim yang mengalami keadaan nasab disebut mansub, isim-isim yang mengalami keadaan i'rab jar disebut majrur. Ya, hanya saja mereka mengalami rafa, mengalami nasab, mengalami jar. Isim-isim tersebut diistilahkan marfu, mansub, majrur karena ada yang membuat mereka nasab, ada yang membuat mereka rafa, ada yang membuat mereka jar. Yaitu siapa? Amil. Ya, jadi perlu kita fahami sebelum kita masuk kepada pembahasan ini terhadap pembahasan tersebut. Karena dari kondisi-kondisi nanti i'rab di sini, karena di sini nanti ada pembagian, yaitu masing-masing dari kondisinya akan kita ketahui di saat kita mengenali siapa amilnya. Balik marfu'atul asma'i, kondisi-kondisi i'rabnya, kondisi-kondisi rafa'nya isim. Jadi sebelumnya pada saat pembahasan isim di halaman 13 dijelaskan tanda-tanda i'rab isim. Ya, ada 9 mufrad sampai layan sharif. Ya, hitung. Ingat Bapak, kalau sudah masuk ke sini 8 bab isim itu harus dikuasai kembali karena ini akan berkaitan kepada sana. Terkhusus kepada pembahasan apa? Alamat i'rab isim, kemudian jenis isim, kemudian jumlah isim. Ya, ma'rifah nakirah juga akan dibahas. Jadi berkaitan kepada pembahasan i'rab tersebut, di sini fokusnya pada apa? Marfu. Berarti yaitu apa? Dari pembahasan i'rab isim yaitu mufrad sampai layan sharif. Di sini kita terfokus pada tanda-tanda mereka saat marfu. Jadi mufrad saat marfu, musanna saat marfu, jamak mudzakkar salim saat marfu, muannas salim saat marfu. Begitu juga selanjutnya layan sharif saat marfu. Jadi fokus kita pada tabel tersebut yaitu pada keadaan marfu. Karena di sini membahas tentang kondisi marfu'nya isim. Jadi saat nanti Bapak melihat isim yaitu marfu, tentunya kita menentukan dulu siapa dia marfu dari 9 itu. Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, taksir, kemudian asmaul khamsah, maksur, mangkus dan lain sharif. Siapa dia dari tanda yang kita lihat. Kita baru sebelumnya sampai taraf itu hanya menentukan rafa dan dia siapa. Sekarang yang dibahas di sini adalah bukan itu lagi. Tapi yang dibahas di saat kita melihat mereka atau ada isim yang marfu, apakah nanti dia mufrad sampai lain sharif. Yang dibahas di sini adalah kedudukannya siapa. Bukan lagi yang ditanya nanti marfu dia mufrad kah, lain sharif kah, bukan itu lagi yang dibahas. Tapi yang dibahas di sini apa? Kedudukan. Saat nanti yang kita lihat dia itu marfu dengan tandanya yaitu isim mufrad misalnya. Contoh misalnya waladun, kita lihat waladun isim mufrad marfu dengan dhamma. Jadi yang kita bahas bukan lagi dia marfu isim mufrad, tidak itu saja, bukan itu lagi, ya. Tapi yang kita bahas isim mufrad tersebut marfu sebagai siapa. Paham sampai sini Bapak? Jadi ini yang kita bahas sekarang ini yaitu apa? Kedudukan i'rab. Dia tugasnya sebagai siapa. Dan inilah pembahasan inti pembahasan dari nahwu, yaitu apa? Kedudukan kata. Jadi keadaan-keadaan rofaknya isim.
keadaan-keadaan dirofakkannya isim, ya. Jadi sekali lagi dirofakkan. Berarti apa itu? Ada yang membuat rofa. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofakkan atau dibentuk rofa sab'ah, ada 7. Ya, jadi nanti saat Bapak melihat nanti isim menemukan dalam kalimat isim marfu, dia bisa jadi salah satu dari 7 ini. Kedudukannya, ya. Kedudukan katanya bisa jadi dia salah satu dari 7 ini. Wahia, yaitu yang pertama, hafalkan dulu nama-nama, istilah-istilah, keadaan-keadaannya. Nanti setelah ini akan dibahas masing-masingnya. Yang pertama, keadaan isim itu marfu dirofakkan, yaitu saat dia dirofakkan nanti, atau kita melihat isim marfu nanti dia disebut dengan al-fa'ilu. Fa'il, ya. Jadi nanti akan dijelaskan di bawah masing-masingnya, Bapak hafalkan dulu istilahnya. Yang kedua, naibul fa'ili. Kemudian yang ketiga, bisa jadi isi marfu tersebut sebagai al-mubtada. Atau yang keempat, bisa jadi dia marfu khabarul mubtada'i. Dia sebagai khabarnya mubtada. Yang kelima, atau dia ismu kana wa akhwatuha. Dia isim dari kana dan saudari-saudarinya. Nanti akan dibahas masing-masing, Bapak, ya. Gak usah diapakan dulu, gak usah bingung dulu dengan istilah-istilahnya. Kemudian yang keenam, bisa jadi nanti isim tersebut marfu, yaitu sebagai khabaru inna. Khabarnya inna wa akhwatuha, dan saudari-saudarinya. Maksud saudari-saudarinya ini apa? Nanti inna, begitu juga sebelumnya nomor 5 kana, itu nanti punya maksudnya punya kawan-kawan yang dia pengaruhnya sama seperti inna dan kana. Ya, nanti akan dibahas. Yang ketujuh, at-tabi'u lil marfu'i. At-tabi' itu artinya pengikut, atau ini karena ini sighah isim fa'il, yang mengikuti. Yang mengikuti lil marfu' kepada isim marfu'. Jadi dia sifatnya pengikut, mengikuti i'rab marfu'. Hanya saja sebenarnya tabi ini nanti saat kita bahas dia adalah terbagi menjadi 4. Ya, nanti akan dibahas di pembahasannya. Jadi totalnya sebenarnya, jadi tabi ini aslinya ada 4, ya Bapak. Jadi totalnya sebenarnya ada berapa berarti? 10. Jadi saat Bapak-bapak melihat isi marfu, sekali lagi, maka dia tidak akan keluar dari 10 macam ini. Ya. Jadi tahapan awal Bapak kuasai dulu istilah, definisi, keadaannya yang ditampilkan di sini. Ya, hafalkan dulu, yaitu pertama fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khabar mubtada. Khabar saja cukup, ya. Karena kalau sudah disebut khabar pasti dia khabarnya mubtada. Jadi ada pasangan, ada khabar, ada mubtada. Yang kelima ismu kana, isimnya kana dan saudari-saudarinya kana nanti. Yang keenam khabar inna dan saudari-saudarinya. Yang ketujuh at-tabi' lil marfu', yang mengikuti kepada isim marfu' atau pengikut kepada isim marfu'. Nah, Bapak, sekarang kita masuk kepada yang pertama, al-fa'ilu. Fa'il. Al-fa'ilu huwa, fa'il adalah pertama, ya,
Sebelumnya ada istilah isim fa'il. Sekarang ada istilah fa'il. Maka itu enggak sama ya Bapak ya. Beda fa'il dengan isim fa'il. Ya. Di sorof, kalau isim fa'il itu sorof. Kalau fa'il itu nahu. Ya. Itu pertama. Yang kedua, pengertian isim fa'il dalam pembahasan sorof yaitu isim yang bermakna yang melakukan pekerjaan. Hanya isim yang menunjukkan makna yaitu bermakna yang melakukan pekerjaan. Ya. Sedangkan fa'il di sini dalam istilah nahwu kita baca dulu definisinya. Huwa yaitu ismun, isim. Nah, perhatikan Bapak, berarti fa'il ini bukan huruf, bukan fi'il. Ya. Fa'il ini siapa? Isim. Marfu'un. Kemudian apa? Dia marfu'. Ya, dia dirofakkan, isim ini dirofakkan. Berarti apa? Isim ini nanti ada yang merofakkan. Berarti apa? Untuk kalau kita ingin tahu dia apakah dia fa'il, berarti kita harus tahu siapa yang merofakkan dia. Ya. Sekali lagi ini ada berapa tadi? 10. Yang ditampilkan 7. Sekali lagi yang nomor 7 itu nanti ada 4. Jadi mereka ini isim marfu'. Isim yang dibentuk atau isim yang dirofakkan. Berarti apa? Ada yang merofakkan, yaitu amil. Untuk kita bisa mengetahui masing-masingnya nanti isim marfu' tersebut apakah fa'il atau naibul fa'il, atau dia mubtada, atau dia khabar, atau dia isim kana, atau dia khabar inna, atau dia tabi', itu bisa kita ketahui dengan mengetahui siapa amilnya yang merofakkannya. Jadi inilah yang kita pelajari. Ya. Jadi siapa fa'il? Isim, kemudian dia marfu'. Berarti kalau bukan marfu' berarti bukan fa'il. Kalau dia mansub, kalau dia majrur, jangan bilang dia fa'il. Ya. Yaitu kedudukannya sebagai fa'il, bukan. Kemudian yang selanjutnya waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi. Kemudian isim yang rafa' tersebut terletak sesudah fi'il maklum. Nah, ingat kita sudah pernah bahas di dalam sorof ada istilah untuk fi'il maklum dan majhul. Apa pengertiannya maklum? Ada pelakunya diketahui. Sedangkan majhul kebalikannya, tidak ada pelakunya. Berarti nanti kalau fi'ilnya majhul, kita lihat ada isim marfu', berarti dia bukan fa'il. Ingat, syarat 3 ini harus terpenuhi, yaitu apa tadi fa'il? Pertama, dia isim. Kedua, kondisinya rafa'. Ya, ketiga, dia terletak sesudah fi'il maklum. Ingat, ini syarat. Kenapa? Fa'il di sini makna singkatnya dia adalah pelaku. Fa'il secara singkat maknanya apa? Pelaku. Pelaku bisa ada kalau ada kata kerja. Ya bukan? Jadi setiap ada pekerjaan pasti ada pelaku. Begitu juga ada pelaku pasti ada perbuatan. Makanya syaratnya apa? Sesudah fi'il maklum. Karena apa pengertian maklum? Maklum itu diketahui pelakunya, ada pelakunya. Bagaimana mungkin fi'il tidak ada pelakunya, majhul bisa disebut nanti ada fa'il. Karena pengertian fa'il itu pelaku. Dan pelaku itu bisa ada kalau ada fi'il, yaitu fi'il apa? Maklum. Ya, dipegang dulu 3 ini, yaitu syarat fa'il apa? Dia isim, kemudian dia rafa kondisinya, kemudian dia sesudah fi'il maklum. Sesudah, kalau sebelumnya berarti bukan.
Kemudian wadalla alaman fa'alal fi'la. Kemudian isim marfu tersebut menunjukkan alaman kepada orang yang fa'alal fi'la, telah melakukan perbuatan itu. Jadi ada isim kemudian marfu dia, kita lihat ya, tapi belum sempurna untuk mengatakan dia fa'il. Kita lihat sebelumnya ada fi'il maklum ya, terpenuhi 3 syarat. Tapi apakah sudah pasti dia fa'il? Belum, sampai ada yang keempat ini, yaitu apa? Isim tersebut bermakna yang telah melakukan perbuatan tersebut. Bisa jadi nanti berarti ada fi'il maklum, setelahnya ada isim marfu, bisa jadi dia bukan pelakunya. Itu maksudnya. Jelas Bapak? Ya. Jadi secara singkat fa'il ini siapa? Pelaku. Tapi bedakan istilah fa'il dengan isim fa'il. Isim fa'il disebut isim fa'il karena dia bermakna yang melakukan perbuatan. Tapi isim fa'il belum tentu fa'il. Isim fa'il belum tentu fa'il. Apa fa'il? Pelaku. Kapan ada pelaku? Kalau ada kata kerja. Ya. Contoh, ini perlu dipahamkan. Jadi ada isim fa'il dalam sorof. Di antara pola isim fa'il yaitu fa'ilun, isim yang menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Ya, dari sisi sorof as-sorof. Sedangkan dari sisi nahu ada juga istilah fa'il. Dan dia pelaku, maknanya pelaku. Ini maknanya yang melakukan. Perbuatan atau pekerjaan. Ya. Terlengkapi. Biar ada mereka. Ismul fa'il. Ya. Ada isim fa'il, ada fa'il. Jadi tadi apa? Dalam sorof itu apa? Tentang kosa kata. Sedangkan nahu kedudukan kata. Jadi fa'il dalam nahu itu tentang kedudukan kata. Sedangkan isim fa'il dalam sorof itu hanya dari sisi maknanya, dia adalah yang melakukan perbuatan. Tapi apakah nanti setiap isim fa'il pasti dia fa'il, pasti dia pelaku di dalam kalimat? Belum. Tidak pasti. Ya. Contoh salah satu polanya juga apa? Fa'ilun. Isim fa'il. Contohnya apa? Doribun. Artinya apa? Orang yang memukul. Maknanya orang yang memukul. Apakah nanti dia harus selalu menjadi fa'il? Belum tentu. Contoh misalnya, jadi pengertian fa'il tadi apa? Isim marfu sesudah fi'il ma'lum. Contoh fi'il ma'lum daraba. Memukul. Daraba pelaku. Daraba contohnya dulu ya. Muhammadun ada fi'il ma'lum? Mana fi'il ma'lum? Ada fi'il ma'lum di sana Pak? Mana fi'il? Doroba. Ya.
Setelahnya ada isim marfu. Ada isim marfu nggak setelahnya? Siapa yang marfu? Muhammad atau ad-Dharib? Yang marfu Muhammad. Apa tandanya marfu? Dhamma. Jadi Bapak harus bisa menentukan dulu isim itu marfu atau enggak. Kalau di situnya bermasalah nggak akan mungkin tahu fa'il. Karena syarat untuk mengatakan ada fa'il, kita mengetahui ada isim marfu. Kalau masalah Bapak menentukan isim marfu'nya saja belum bisa, bagaimana mungkin bisa mengatakan nanti ada fa'il? Masalahnya di sana. Ya. Jadi isim marfu sesudah fi'il ma'lum daraba yaitu Muhammad. Sedangkan ad-dharib, ada ad-dharib di sana, isim fa'il. Artinya apa? Orang yang memukul. Tapi apakah ad-dharib itu pelaku? Siapa yang pelakunya? Siapa pelakunya? Muhammad. Isim apa tadi kaidahnya? Dia isim. Muhammad isim enggak? Marfu sudah jelas. Sesudah fi'il ma'lum? Iya sudah. Tapi ad-dharibnya isim fa'il. Ad-dharib isim fa'il karena polanya apa? Fa'ilun. Tapi dia sebagai objek. Maknanya saja dia itu isim fa'il sebagai yang melakukan pekerjaan, tapi belum tentu dia nanti fa'il. Kalau nggak terpenuhi syaratnya. Syarat fa'il itu apa? Isim marfu sesudah fi'il ma'lum. Mau dia isim fa'il, kalau dia nggak marfu berarti bukan fa'il. Sudah bisa bedakan apa isim fa'il sama fa'il? Ya. Jadi Muhammad telah memukul ad-dhariba, orang yang memukul. Pelakunya siapa? Fa'ilnya Muhammad. Pelaku dari doroba Muhammad. Ad-dharib justru siapa? Objek. Tapi secara sighah dia isim fa'il, tapi dia bukan fa'il di situ. Ya, ini harus dipahami. Istilah isim fa'il dalam sharaf harus dibedakan dengan istilah fa'il dalam nahwu. Singkatnya saja, untuk bisa mengatakan dia fa'il dalam nahwu yaitu pelaku sebuah perbuatan, ada fi'il dan dia pelakunya, yaitu kalau dia isim marfu sesudah fi'il ma'lum. Sudah, pegang itu aja. Kemudian contohnya lagi, contoh ya, ad-dharibu maghdubun. Ya, ad-dharibu maghdubun. Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il ya, isim, kemudian marfu kan? Marfu. Fa'il kan dia? Fa'il kan dia? Apakah dia sebagai fa'il? Dia isim fa'il. Nah, sekarang apakah dia sebagai fa'il? Kenapa? Karena tidak di belakangnya bukan.
apa? Bukan fi'il ma'ruf. Bukan fi'il maklum. Coba diperjelas lagi. Karena sebelumnya tidak ada fi'il maklum. Karena syarat fa'il tadi apa? Sesudah fi'il maklum. Apa maksudnya? Sebelumnya ada fi'il maklum. Ini enggak ada fi'il maklum sebelumnya. Isim memang marfu dia. Jadi harus terpenuhi syarat 3 itu. Dia isim, dia marfu, dan sebelumnya ada fi'il. Karena kalau ada fi'il baru ada fa'il, ada perbuatan baru ada pelaku. Enggak ada perbuatan ya bagaimana mungkin ada pelaku? Walaupun secara makna dia isim fa'il. Ya, hanya sudah harus bedakan. Ad-daribu, orang yang memukul itu maghdubun, dimarahi. Ya, isim maf'ul, ghadiba marah, maghdub dimarahi atau dimurkai. Ya. Jadi ad-daribu isim marfu, dia bukan fa'il. Begitu juga maghdubun isim marfu tidak? Maghdubun marfu tidak? Marfu. Ya. Tapi sebelumnya tidak ada fi'il maklum. Jadi simpel sebenarnya, Bapak. Ya. Cuma yang harus dipisahkan tadi, pahami apa itu isim fa'il dalam shorof, apa itu fa'il dalam nahwu. Ya, singkat tadi saya katakan perbedaannya, isim fa'il secara sighah saja dia disebut isim fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Tapi bukan berarti dia pelaku. Adapun dalam nahwu, istilah fa'il pasti pelaku dari sebuah perbuatan. Mislu contoh, qala an-nabiyyu. Ada isim marfu? Mana isim marfu? An-nabiyyu. Ya. An-nabiyyu. Terpenuhi yaitu beberapa syarat dari fa'il. An-nabiyyu isim. Apa tanda isim? Apa tanda isim? Alif lam bedakan ya. Tanda isim sama tanda rofa bedakan. Isim, kemudian dia marfu. Apa tandanya? Dhamma. Sekarang yang ketiga, sesudah fi'il maklum. Mana? Qala. Tahu dari mana qala fi'il maklum? Dari mana Bapak tahu? Qala fi'il maklum? Dari polanya. Polanya apa polanya? Apa polanya? Ya. Nah, ini masalahnya. Jadi untuk tahu fa'il itu harus bisa membuktikan sebelumnya ada fi'il. Dan bagaimana Bapak bisa tahu fi'il? Ya kalau sudah kelar sorofnya, Bapak baru sahih, dan itu pun belum selesai. Masih tersisa jawab, nakis, lafif, mudhaf. Jadi belum bisa mengatakan Bapak sudah pasti tahu fi'il, karena belum semua bentuk dipelajari. Ya, tapi insyaallah untuk tahapan ini ya Bapak hafalkan saja dulu yang ma'ruf. Qala sudah ma'ruf ya, hari-hari kita mendengar qala dalam pembahasan hadis maupun Al-Qur'an. Qala artinya qala fil madi artinya berkata. Jadi permasalahannya tadi apa? Dia sesudah fi'il maklum. Nah, bagaimana kita tahu dia ini maklum atau majhul? Kan gitu kan? Kalau kita belum mempelajari bentuknya, ya. Nah, jadi inilah Bapak.
Jadi tidak akan sempurna kalau Bapak belum mempelajari semuanya dan menguasainya. Jadi qala an-nabiyyu. Qala fil madi maklum. Jadi seorang nabi atau nabi itu qala telah berkata. Thariqah dalam mengartikan tetap dari pelaku sebagaimana bahasa kita, ya. Tapi dalam bahasa Arab susunannya kata kerja dulu baru pelaku. Ini bedanya. Kemudian qalat Aisyatu. Mana fiilnya qalat? Mana pelakunya? Mana fa'il? Aisyatu. Ya, fa'il bukan fiil ya, bedakan. Jadi fa'ilnya Aisyatu. Terbukti nggak dia sebagai fa'il? Coba kita cek. Aisyah isim? Apa tanda isim? Makanya saya katakan ya, kalau sudah masuk ini 8 bab isim itu pasti akan disinggung. Apa? Tak marbutoh. Ya, selain itu apa tanda isimnya? Ya, ahsan tabarakallahu fiik. Nama. Kemudian apakah dia marfu? Marfu. Isim apa ini marfu? Layan sorry. Layan sorry yang mana? Layan sorry yang mana? Kalau saya tanya layan sorry yang mana? Layan sorry ada berapa? Kalau Bapak belum bisa menunjukkan salah satu dari itu berarti masih tebak-tebak. Jadi ini semua hakiki. Itulah kenapa saya bilang gak keluar dari 8 bab itu semuanya. Dan sorry yang mana ini? Aisyah tuh. Ya, harus dimurojaah semua. Jadi semua pelajaran begitu, Pak. Sudah saya simpulkan 8 bab itu saja yang Bapak hafalkan. Saya enggak meminta dibaca muyassar dari awal, min awal ila akhirih. Sudah kita simpulkan, ya. Karena saya yakin juga Bapak enggak akan siap membaca setiap hari muyassar itu dari awal sampai akhir, ya. Tinggal itu saja yang dimurojaah. Sudah dikumpulkan pula ya, kalau masalah itu ya. Iya. Jadi lain sorry yang mana? Aisyah. Al-alamu ma'ata tanis. Nama yang ada tak marbutoh itu hujahnya. Kalau belum bisa membuktikan itu ya belum yakin itu lain sahih. Jadi Aisyah telah berkata. Ya. Tadi qala, sekarang qalat. Tadi qala nabiyyu. Tapi sekarang qalat. Ada tak nis, ya, domir hiya. Kenapa? Nanti dibahas. Kemudian fazal mujtahidu. Mana isim marfu? Al mujtahidu. Ya. Apa tanda rafa'nya? Apa tanda rafa'nya? Ya, jangan sampai kemana-mana lah ya. Tanda rofa itu nggak lepas halaman 13 itu, makanya saya ingatkan tadi itu. Ya, tanda rofa nggak akan lepas pada halaman 13 itu. Untuk menentukan, untuk mengetahui bahwa isim itu marfu, Bapak harus hafal dengan baik halaman 13 itu, tabel itu. Itu yang membuktikan dia isim marfu. Ya, bukan alif lam. Ya. Alif lam bisa mansub, bisa marfu, bisa majrur. Dibedakan ya. Jadi makanya itulah pentingnya Bapak terus mengulang dan menghafalkan terus ya sampai benar paham 8 bab isim tersebut. Al-mujtahidu sighah apa? Kalau sudah saya tanya sighah itu berarti sharaf. Sighah apa al-mujtahidu?
Untuk tahu sigoh apa, kita harus tahu polanya. Apa polanya ini al-mujtahidu? Untuk tahu pola, kita harus buang tambahan. Apa tambahannya al-mujtahidu? Apa tambahannya al-mujtahidu di sini? Mim sama ta Ustaz. Bukan. Apa tambahannya al-mujtahidu? Alif lam, itu tambahan. Kalau dibuang mim, ya bagaimana kita mau lihat polanya nanti? Apa yang paling jelas tambahannya? Alif lam. Alif lam itu paling jelas tambahan. Isim itu bisa ada alif lam, bisa tidak. Kalau kita buang alif lam, apa bunyinya? Mujtahidun. Nah, coba lihat mana yang bunyinya mujtahidun dalam tabel itu. Saya sudah ingatkan, kalau sudah mim dhammah nggak akan keluar dari sana itu. Ya, ini tanda paling jelas. Kalau sudah jumpa kalimat dengan mim dhammah di awalnya. Lihat mana yang bunyinya mujtahidun. Mufta'ilun. Hasan. Barakallahu fiik. Sigoh apa berarti Pak Anton? Sigoh yang mana? Isim fa'il. Sigoh itu bentuk kata. Bentuk kata apa dia? Fi'il madhi. Bentuk kata apa? Sigoh apa? Isim maf'ul, isim fa'il, fi'il amar, itu sigoh namanya. Bagaimana kita tahu sigohnya? Dengan melihat polanya. Polanya mana ini yang mirip? Mujtahidun. Tengok di sana mufta'ilun. Itu sigoh berarti apa? Isim fa'il. Ya. Begitu, Pak. Jadi analisanya semua main. Nahwu main, sorof juga jalan. Jadi semuanya jalan. Ya. Jadi untuk saya ingatkan sekali lagi, berkaitan dengan kaidah ini 8 bab isim itu nggak boleh sama sekali luput, Bapak. Itu sudah harus mungkin dengan baik. Nanti akan dibahas lagi jenis, akan dibahas juga jumlah, akan dibahas juga ma'rifah nakirah. Ya. Jadi fadzal mujtahidu. Jadi isim fa'il, kita tahu isim fa'il yang artinya, kan gitu. Mujtahid yang bersungguh-sungguh, yang melakukan perbuatan sungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh itu faza, telah menang. Ya, jadi secara i'rab sekali lagi al-mujtahidu dalam i'rab isim apa? Dalam i'rab, bukan dalam sorof. Kalau dalam i'rab berarti itu nahwu. Jangan pokoknya sampai tidak terbalik-balik gitu. Kalau dalam i'rab berarti i'rabnya siapa? I'rabnya apa? I'rab berarti bukan sorof. Sorof itu nggak bahas i'rab. Yang bahas i'rab siapa? Nahwu. Dalam i'rab isim apa al-mujtahidu? Isim mufrad. Tahu dari mana isim mufrad? Ada di situ, dilihat apa tandanya isim mufrad, coba di situ. Ini yang kita bilangnya sudah paham belum dengan itu ya, tabel itu. Jadi kita menentukan dia isim mufrad, isim musanna dengan tabel itu, Bapak. Dengan tanda-tanda yang ada di tabel itu. Di 3 kondisinya, marfu, mansub, dan majrur.
Kalau kita ingin mengatakan dia isim mufrad, maka harokat akhirnya harus kalau enggak dhammah, fathah, kasroh. Itu maksudnya. Kalau nanti di akhirnya enggak dhammah, fathah, kasroh, ya bukan isim mufrad. Ngerti enggak Bapak? Jadi itulah maksudnya kita mempelajari tanda itu. Nah sekarang ini di akhirnya dhammah. Dalam i'rab isim apa dia? Sudah pasti marfu. Sudah pasti marfu. Kenapa dhammah? Enggak mungkin mansub, enggak mungkin majrur. Nah, sekarang kita lihat siapa yang di akhirnya dhammah tandanya. Ada Mufrad, ya, jamak taksir. Apa lagi? Muannas salim. Apa lagi? sama asli mulatil ansari. Ada 4. Itu zahir. Kalau maksur itu muqaddarah. Ya, mangkus muqaddarah. Apa muqaddarah? Enggak nampak. Nah, sekarang kita cek dari 4 itu. Siapa dia? Mungkin dari bawah dulu. Mungkin kalau lain sorif? Kenapa? Tahu dari mana bukan lain sorif? Pak. Ada alif lam, Hasanta. Kenapa kalau ada alif lam, Pak? Batal layan sorif. Gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Ya, jadi gitu Pak. Harus diulangi lagi semua. Dengan itu kita akan membuktikan. Kemudian mungkin gak dia muannas salim? Kenapa? Mungkin gak dia muannas salim? Apa tanda muannas salim? Alif ta marbutah atau ta maftuhah? Ta maftuhah. Ada nggak itu di situ? Nggak ada. Ya berarti bukan muannas salim. Taksir tinggal taksir dan mufrad. Ini yang dua isim yang sama-sama nggak punya tanda ya. Taksir atau mufrad? Tahu dari mana bantuan mufrad bukan taksir? Itulah kenapa belajar sorof dari polanya. Mufta'ilun itu isim mufrad. Semua isim yang ada di tabel lain soal istilah itu atas nama isim yang ditampilkan di sana itu semua isim mufrad. Bisa jadi musanna, mufta'ilun, mufta'ilani nanti jadi musanna. Bisa jadi jamak, bisa mufta'iluna. Itu nanti dalam tasrif lugawinya. Jadi kalau bentuknya masih ada di situ, berarti isim mufrad. Baik dia nanti isim fa'il, isim maf'ul, apakah isim zaman, makan atau isim alat. Ya. Makanya tadi marfu'atun, marfu'un itu maf'ulun, dan dia bisa dijadikan jamak kan itu marfu'atun. Nah begitu Pak. Jadi isim itu, kenapa kita bahas isim itu ada pembagian dari bilangan, karena isim itu bisa menjadi musanna, bisa menjadi jamak. Ya. Isim itu tidak selamanya satu. Bisa nanti dia dua, bisa dia jamak. Ya. Contohnya tadi ad-darib, ya. Daribun, orang yang memukul. Ini satu mufrad. Nanti bisa jadi musanna kan tanpa alif nun. Daribani, dua orang yang memukul. Bisa jadi jamak mudzakkar salim daribuna. Seperti kafirun,
Musanna kafirani, jamak kafiruna. Ya, Bapak. Nah, jadi memang begitu. Kadang dengan begini agak sedikit terbuka lama-lama pemahaman. Ya. Jadi itulah fungsinya latihan. Bapak, fungsinya kita mengi'rab itu untuk memahamkan terhadap yang materi yang kita pelajari. Kemudian hadaral mudarrisatu. Hadaral mudarrisu. Al mudarris. Fa'il enggak dia? Fa'il dia Bapak? Apakah dia fa'il? Apa buktinya? Kenapa dia fa'il, Pak? Terus? Hasan, terus? Sebelumnya. Ya gitu, itu buktikannya. Ya. Jadi kenapa kita bisa mengatakan dia fa'il? Pertama, dia isim. Kedua, dia marfu. Ketiga, sesudah fi'il ma'lum. Ya. Baru untuk tahu makna, baru kita harus tahu dia sigoh apa. Al-mudarris ini sigoh apa? Kenapa? Karena ada mim dhammah. Kalau setiap ada mim dhammah pasti nggak akan keluar, pasti ada di dalam tabel itu. Nah sekarang mana yang dibaca al-mudarrisu? Mufa'ilun. Sigoh apa? Isim fa'il. Pokoknya kalau kasrah sebelum akhir itu isim fa'il. Mim dhammah kasrah sebelum akhir isim fa'il. Fathah sebelum akhir isim maf'ul. Jadi mufa'ilun. Dari situlah kita akan mengetahui fi'il madinya apa nanti. Fa'ala, kan gitu. Fa'ala yufa'ilu. Berarti apa? Fi'il madinya darrasa yudarrisu tadrisan. Baru mudarrisun. Tujuannya apa juga kita mengetahui pola untuk tahu akar kata. Tahu kita mufa'ilun, mana fa'in dan lam? Darasa. Bangunan apa? Sahih. Apa artinya darasa? Darasa belajar. Tapi kalau darasa dijadikan fa'ala artinya mengajar. Dan dia isim fa'il berarti apa? Orang yang mengajar. Berubah menjadi apa? Guru. Dan ini ma'ruf mudarris. Jadi seorang guru, ya dalam isim nanti ada pembahasan jenis. Ada mudzakkar, ada muannas. Al mudarris mudzakkar muannas. Kenapa tahu bukan muannas, Pak? Bukan muannas, bukan saya tanya, bukan jamak muannas salim. Pertanyaannya, tahu dari mana dia bukan muannas? Bedakan ya muannas dengan jamak muannas. Untuk tahu dia muannas harus hafal yang 8. Kenapa dia bukan muannas? Karena nggak ada tak marbutoh. Kenapa dia bukan muannas? Bukan nama perempuan. Kenapa dia bukan muannas? Polanya bukan fa'la. Kenapa dia bukan muannas? Polanya bukan fa'la'u. Kenapa dia bukan muannas? Nggak ada muannas, dia bukan termasuk muannas majazi. Kenapa bukan muannas? Dia bukan jamak taksir. Kenapa bukan muannas? Dia bukan huruf. Kenapa dia bukan muannas? Dia bukan nama negeri. Baru yakin namanya. Dia mudzakkar. Baru kita artikan apa? Guru laki-laki.
Kalau ada tak marbutoh, guru perempuan. Sudah jelas ya Bapak? 8 bab isim. Ya, kalau sudah begini baru paham itu kenapa harus dihafalkan itu 8 ini. Kalau Bapak belum menguasai itu maka nggak ada hujah di sini nanti. Karena setiap fa'il dalam pembahasan fa'il itu berkaitan nanti dengan kata kerja. Dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita, Bapak. Pelaku sama kata kerjanya itu jenisnya sama. Ya, beda dengan kita. Pelakunya mau nanti perempuan laki-laki, kata kerjanya sama. Tidak. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari kan, ada 14. Ya. Kemudian hadaratil mudarrisatu. Sekarang ta marbuthah. Ya sudah jelas muannas ya. Seorang perempuan, ta marbuthah juga menunjukkan makna mufrad. Jadi sekali lagi setiap isim mabni atau mu'rab akan berkaitan dengan 4 perkara. Sudah kita pernah bahas sebelumnya, akan berkaitan dengan jenis. Dia mudzakkar atau muannas. Akan berkaitan dengan jumlah, apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Ya, jadi apa dia? Mufrad. Jenis apa dia? Muannas, ta marbuthah. Ya. Kemudian ta marbuthah juga sekaligus menunjukkan mufrad. Kemudian akan berkaitan dengan yang ketiga, dia masuk mabni atau mu'rab. Mabni atau mu'rab Bapak? Al-mudarrisatu. Kenapa bukan mabni? Ya, karena nggak ada dari yang 5 itu al-mudarrisah. Berarti hafal yang 5 itu lagi. Yang keempat yaitu akan berkaitan dia ini nanti apakah ma'rifah atau nakirah. Ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Tahu dari mana dia ma'rifah? Apa tanda ma'rifah? Ada berapa tanda ma'rifah? 7. Ya. 8 bab itu saja Bapak, ya. Dan sudah tertentu, maksudnya sudah jelas dia yang mau dihafalkan itu sudah jelas, tinggal berusaha saja. Dan pembicaranya seputar itu saja, nggak akan keluar. Ma'rifah dia siapa, muannas dia siapa, jumlah dia siapa, mabni mu'rab dia siapa. Kalau mu'rab nggak lepas dari 9 itu, mufrad sampai lain sorif. Ya, kalau dia mabni nggak keluar dari yang 5 itu. Isim domir sampai isim syarat. Ya. Jadi tanda ma'rifahnya alif lam, ada 7 ya. Pertama yaitu alam, domir ya pertama. Kedua alam, nama. Ada 3 itu. Ketiga isim mausul. Keempat isim isyarah. Kelima al-mu'arraf bi al, dimasuki alif lam. Keenam diidofahkan dengan isim ma'rifah, maka akan menjadi ma'rifah. Ketujuh munada al-maqsud. Ya Bapak, kalau di sini belum terlalu kental dibahas tentang ma'rifah nakir. Nanti di mubtada khobar di sanalah nanti ada patokan dari sisi ma'rifah dan nakirah. Berarti ya wajib kita untuk tahu mana ma'rifah mana nakirah. Kalau dalam pembahasan fa'il ya ma'rifah nakirah itu tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi patokan untuk dia fa'il atau bukan fa'il. Tapi di mana nanti di pembahasan mubtada khobar. Jadi hadaratil mudarrisah. Kenapa sekarang hadarat? Jadi fiilnya hadarat ya, Bapak. Bukan hadarati itu anti ya.
tidak ada anti. Tapi kalau anti bacanya apa? Hadorti, itu baru anti. Jadi aslinya hadarat, ta ta'nis. Kenapa jadi kasrah? Karena setelahnya wasol. Jadi nyambung hadaratil. Kenapa dipakai hadarat ta ta'nis? Karena pelakunya perempuan. Kenapa tadi dipakai sebelumnya hadara dhamir huwa? Karena al-mudarris mudzakkar. Nah, inilah bedanya, Bapak. Ya. Nanti ada ketentuan setelah ini. Ini diperhatikan. Kemudian selanjutnya rasabal kaslanu. Al-kaslanu. Apakah fa'il, Bapak? Apakah dia fa'il? Kenapa dia fa'il? Satu isim. Terus dia rofa, kemudian Jauh sebelumnya. didahului oleh Fi'il ma'lum. ya. Rosaba fi'il ma'lum. Makanya memang fi'il ini terkadang mutlak kita harus hafalkan, Bapak. Terkhusus lagi madi mudhari. Itu enggak ada kaidah untuk madi mudhari. Kalau amar kita masih bisa tahu. Karena amar itu bentukan dari mudhari. Ya. Jadi untuk madi mudhari itu mutlak hafalan. Rasaba al-kaslanu. Al-kaslanu ya, ini isim sifat juga, yaitu artinya orang yang malas itu atau pemalas itu rasaba telah gagal. Rasib ya. Nah, dia ada istilah itu kalau anak-anak kita di pondok itu apa? Rasib, gagal. Enggak lulus maksudnya. Rasabal kaslanu, pemalas itu rasaba telah gagal. Ingat sekali lagi, Toriko adalah mengartikan atau menterjemahkan, tetap diartikan dari pelaku. Baru kata kerja sesuai kaidah bahasa kita. Sampai sini jelas, Bapak? Paling tidak pahami dulu apa tadi? Definisinya. Atau ada 4, kalau kita bagi saja langsung, ada 4 ketentuan untuk mengatakan sebuah isim itu fa'il. Yaitu garis bawahi, pertama dia isim. Kedua dia marfu'. Ketiga sesudah fi'il maklum. Keempat, dan dia juga sekaligus menunjukkan pelaku dari pekerjaan tersebut. Karena bisa jadi sekali lagi ada isim marfu, sebelumnya fi'il, dia bukan pelakunya. Ya, Bapak, nasihat saya sekali lagi kembali kepada 8 bab isim tadi, ya. Bermujahadah untuk kembali murojaah dan disetorkan, ya. Disetorkan, kalau nggak disetor nanti nggak gerak-gerak. Ditagih, ya. Dihidupkan kembali kelas muzakarah dan juga setorannya, ya, Bapak. Jadi sangat berkaitan dengan 8 bab isim tersebut. Dan juga tentunya sorof. Sorof itu makna, untuk tahu makna dari sorof. Karena kita tahu, yaitu apa? Dengan tahu sorof, tahu oh ini fi'il madi, kan gitu. Ini fi'il mudhari. Apakah hanya sekedar itu? Tidak. Untuk mengetahui maknanya, kalau kita tahu fi'il madi berarti perbuatan yang telah dilakukan. Itu maksudnya. Tahu kalau dia sighah isim fa'il berarti yang melakukan perbuatan. Tahu dia nanti isim alat adalah alat melakukan perbuatan. Nah, Bapak, mungkin ini saja dulu ya. Ya, karena sudah malam dan juga agar nanti tidak terlalu ketinggalan yang lain gitu ya. Karena pembahasan kaidah ini sekali lagi ya, ini butuh fokus tingkat tinggi. Ya, belajar apapun sebenarnya Bapak ya, harus fokus ya. Sekali lagi Bapak, nahu tidak bisa tidak. Satu materi dengan materi yang lain berkaitan.
Nah, sekarang Bapak sudah yakin ya. 8 bab isim itu bukan sia-sia begitu saja. Ya, itu akan terus berkaitan dengan pembahasan-pembahasan nanti yang akan kita bahas. Maka sekali lagi bermujahadah untuk kembali murojaah dan menghafalkan sampai benar-benar mungkin. Ya. Kalau tidak salah saya sudah ada yang mengumpulkan ya 8 bab itu jadi satu kan? Sudah kan? Jadi satu lembar. Hanya selembar Bapak ya, bawa kemana-mana. Ya. Biar untuk antisipasi juga tidak sibuk dengan HP. Ya. Ya daripada kita buka ini cuma nengok-nengok yang enggak penting gitu kan, ya. Mending kita buka itu. Ya. Berguna bagi pengetahuan kita. Ya Bapak. Jadi kita harus berusaha Bapak bermujahadah ya, sebagaimana juga yang memalingkan dari kita dari perkara-perkara ini juga banyak. Nah, ini saja dulu Bapak. Insyaallah taala kita lanjutkan. Nanti kita akan masuk juga ketentuan-ketentuannya untuk akan semakin membuat kita faham siapa itu fa'il. Ya. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan selanjutnya ghadan insyaallah besok ya. Hanya saja besok kita tidak bahas ini ya. Kita bahas sharaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.